Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Oke. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa? Konten digital. Produksi. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya berdoa. Silakan dipimpin, Bayu. Di situ aja. Baik. Berhubung hari ini sudah siap, kita coba untuk isi meeting terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman semua anak-anak, silahkan berdiri. Baik, sekarang saya mau absensi. Oke, Aldian hadir? Hadir. Aldian, hari ini yang tidak hadir di kelas ini berapa? Dua. Siapa aja? Raka, Rizky, Reski, Raka kemana Kak? Reski kemana? Kita akan belajar tentang produksi dan diseminasi konten digital. Oke? Kalau kalian keseharian kalian pada saat di rumah sering main media sosial gak? Sering upload atau nonton TikTok gak? Di sini Cung yang pernah upload video di TikTok atau maju di sini. Oke, lihat sini. Kamu paling banyak ketika upload video di TikTok, penontonnya berapa? TikTok dulu. Benar, serius. 200. Oke. Di sini ada yang penontonnya masih 20. Ada gak? Ada. Oke, solid. Tahu gak? Diseminasi digital. Diseminasi itu apa? Tahu. Apa? Penyebaran luasan informasi. Oke, betul seperti itu. Coba lihat di sini. Tadi saya bilang kalian sering bikin konten status, story, atau upload video nggak? Dan apakah like-nya banyak? Dikit, Pak. Udah, cukup dulu. Nanti kita akan belajar bahwasannya media sosial yang bisa kita gunakan itu ada beraneka ragam, mulai dari TikTok, terus Instagram, Twitter, Facebook, terus. Coba lihat sekarang di sini, Pak. Kita belajar kayak gini tujuannya untuk apa sih? Kalau belajar, usahakan kita tuh tahu tujuan pembelajaran. Biar juga ngambang belajarnya biar dipermudah. Coba baca yang pertama itu apa? Menjelaskan Lalu yang kedua menghasilkan konten yang
kita harus mengetahui pengertian dari produksi dan diseminasi. Terus yang kedua, setelah kita mengetahui, kita harus bisa apa? Menghasilkan. Kalau menghasilkan berarti membuat konten. Kalau kontennya sudah berhasil kita buat, kita juga harus bisa apa? Merencanakan strategi bagaimana konten kita agar rame. Betul. Sampai sini tujuannya bisa mengerti nggak tujuannya yang harus kita capai? Bisa kan? Oke, lihat sini lagi, satu kali lagi. Nah, pengertian dari produksi konten digital yaitu proses membuat karya. Seperti apa yang sudah kita kemukakan tadi di awal. Karyanya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk teks, gambar, audio, ataupun slide. Video dan teks bisa nggak? Bisa. Gambar dan audio bisa nggak? Bisa. Gambar yang dikasih audio. Gambar dan teks bisa nggak? Bisa. Nanti kita kolaborasikan. Oke. Nah, bisa dilihat langkah produksi konten digital. Yang pertama adalah apa? Tentukan. Contohnya gini. Kalau anak-anak kecil, anak SD, kalau dikasih konten berita tentang keadaan negara atau tentang korupsi, mereka tertarik nggak? Berarti harus yang sesuai dengan audiens kita. Kita tujuannya pengen ditonton, pengen informasi ini diterima oleh siapa? Audiensnya siapa? Apakah anak kecil SD kah? Apakah anak SMP, anak SMA, atau orang dewasa? Jadi konten kita harus disesuaikan dengan target audiens yang ingin kita tuju. Bisa dipahami nggak? Berarti kira-kira kalau misalkan kita ingin targetnya ke anak-anak, kontennya harus ada ciri khas apa? Menarik. Kalau orang dewasa atau kakek-kakek, dalam bentuk kartun dia menarik nggak? Karena targetnya seperti itu. Bisa dimengerti? Lalu yang paling penting adalah tentukan tujuan. Tujuannya untuk apa? Misalkan ini sekolah apa? Betul. Berarti kan sering ada brosur kan atau sering kirim kan? Brosur itu ditujukan untuk siapa? Untuk orang. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik orang tua agar anaknya sekolah di ayah. Bisa dimengerti sampai situ? Biasa isi brosurnya isinya apa? Keunggulan dan prestasi kan? Bener nggak? Dan dan di dalamnya pasti ada strategi. Bisa dibuat sampai sini. Berarti pertama kalau kita mau bikin konten harus ada apanya? Target tujuannya mau ke siapa? Kedua adanya tujuannya mau apa konten ini dibuat. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Terus yang ketiga apa? Apa? Kalau misalkan mau bikin brosur raya tuh berarti bahannya apa? Foto-foto yang lagi anak-anak kamu. Dan data-data prestasi. Masih banyak lagi nggak? Bahan-bahannya berarti harus dikumpul. Terus yang terakhir apa? Aplikasi. Kalau semuanya bahan sudah terkumpul, kira-kira kalau mau bikin pamflet kita bisa menggunakan apa? Aplikasi apa? Terus apa lagi? Capcut bisa. Terus apa lagi? ChatGPT bisa nggak? Saya minta kalian berkelompok, sudah berkelompok, nanti akan saya bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh nanti tanyakan ke saya, nanti saya sampaikan. Pak, ini masih apa? Ini apa penjelasannya? Anak buah.
ide di share. Nanti kita tayangkan dan presentasi. Oke Pak. Yuk dikerjakan. Boleh video, boleh poster. Udah gitu aja. Ini namanya tentang apa ini? Ajakan menjaga lingkungan sekolah. Oke, coba kita lihat. Untuk kelompok 4 silakan boleh. Tema konsep ajakan menjaga lingkungan sekolah. Target audiens peserta sekolah. Alat CI metode yang digunakan Canva dan ChatGPT. Alasan menggunakan metode tersebut karena sangat mudah dan cepat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah karya kami yang berjudul Buang Sampah pada Tempatnya. Bagaimana rasanya membuat poster bersama teman? Seru dan menyenangkan. Apa manfaat membuat konten positif untuk orang lain? 1. Memberikan informasi dan motivasi kepada orang yang melihatnya. 2. Menyebarkan yang lebih baik sehingga lingkungan menjadi lebih harmonis. Pak, menambah pengetahuan dan wawasan bagi orang lain. 4. Membangun kita diri yang baik sebagai membuat konten. 5. Mengajak orang lain berbuat kebaikan atau melakukan hal yang bermanfaat.
Tema konten adalah membuat sampah pada tempatnya, target audiens untuk semua orang, alat AI, medsos yang digunakan, strategi dan apa. Alasan menggunakan medsos tersebut karena lebih mudah dan simpel. Apa manfaat menggunakan AI dalam bentuk konten digital? AI membantu membuat konten lebih cepat atau praktis dan hasilnya bisa lebih menarik dan rapi. Apakah kamu mengalami tantangan saat menggunakan alat AI? Ya, tantangannya adalah memahami cara kerja AI dan menyesuaikan hasil agar sesuai kebutuhan. Ya, bagaimana kamu memastikan bahwa konten digital yang kamu buat pertama kali dan berangkat dengan memilih informasi yang benar, tidak menyinggung orang lain, dan harus membuat konten yang positif serta bermanfaat bagi semua. Cukup sekian dari kelompok 1. Kami undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi untuk pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai apa tadi? Produk dan diseminasi konten digital. Jadi tujuan kita di sini itu apa tadi? Itu belajar apa? Membuat konten digital menggunakan AI dan menyebarluaskannya dengan menggunakan teknologi. Sekarang yang kita tanyakan, dengan ada AI, proses pekerjaan kita, proses pembuatan konten kita menjadi lebih mudah nggak? Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang diseminasi lebih dalam lagi dan akan coba kita untuk upload di media sosial. Bagaimana tata cara dan strategi yang lebih lengkapnya lagi? Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak.